Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading kamu minggu ini, atau kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita pakai spread past, present, future. Lalu kita pertama akan bahas tentang blessing kamu. Ini adalah Page of Cups di komunikasi sama anchor gitu. Kayak ada suatu tema tentang pertama, akhirnya sudah sampai gitu. Akhirnya datang komunikasi yang kamu tunggu atau situasi yang kamu mau gitu ya. Lalu dengan anchor juga itu sesuatu yang solid dan stabil. Misalnya gini, kalau misalnya Page of Cups itu kan bisa berbicara tentang seseorang yang mau ngasih hatinya ke kamu, tawaran tentang perasaan gitu, mau nggak gitu, menjalani hubungan ini sama aku. Dan ini tawarannya, orang ini kayak beneran gitu loh ya, sungguh-sungguh sama kamu dan sungguh-sungguh untuk suatu komitmen. Atau bisa jadi juga ini konteksnya pekerjaan dan tawaran ini solid, suatu hal yang solid dan bikin kamu happy ya. Lalu yang berikutnya yang jadi tantangan kamu, sebuah akhir suatu situasi, suatu masa sulit karena dikonfirmasi sama Sun. Sun itu adalah energi kayak ini loh, dengan Ten of Swords dikonfirmasi sama Sun, kayak matahari terbit kembali, badai pasti berlalu, kayak ada pelangi sehabis hujan gitu atau sehabis badai. Bisa jadi juga selain akhir dari masa sulit, akhir dari kebuntuan atau akhir dari cara berpikir tertentu, cara hidup tertentu gitu ya, dimana kamu bertransisi dari kegelapan atau mentalitas tertentu yang sebenarnya nggak konstruktif buat kamu ya. Jadi sekarang kamu bergerak menuju mentalitas atau cara berpikir, cara hidup yang lebih konstruktif dan produktif buat kamu. Ini yang jadi tantangannya. Memang tantangan itu seringkali ketika kita keluar dari situasi di mana cara hidup yang berubah atau ada situasi yang berakhir, memang itu rasanya tidak nyaman atau berat ya. Seringkali itu berat, tidak nyaman, tapi ini yang akan membuat kamu terus bertumbuh. Oke, kita bahas kenapa aku bisa bilang akhir dari masa sulit ya. Pertama kita bahas di pasnya dulu, di masa lalu ada Death, ada Knight of Pentacles, ada Ace of Wands gitu. Death-nya dikonfirmasi sama House. Kayak pertama memang ada hubungan yang harus berakhir atau gini, ada transformasi pada sebuah hubungan dan energi oracle-nya adalah blossoming abundance gitu. Kayak akhir dari masa sulit dan membawa membawa suatu situasi yang lebih fulfilling bagi semua pihak yang ada dalam sebuah situasi itu ya. Lalu Knight of Pentacles memang progresinya lambat gitu untuk kamu, karena Knight of Pentacles-nya itu dikonfirmasi sama Garden. Garden itu merepresentasikan mungkin pertemuan, mungkin orang-orang banyak gitu ya, kayak pertemuan orang-orang banyak tuh dalam artian meeting, gathering, atau situasi sosial kayak nongkrong bareng-bareng, atau pertemuan antara dua keluarga gitu. Dan ini prosesnya memang lambat gitu, atau proses yang dilaluin masa sulit ini ya. Masa sulit ini memang agak perlahan. Misalnya situasi sulit yang kamu hadapin bersama keluarga kamu atau bersama pasangan kamu. Sebagian memang ada hubungan-hubungan yang perlu ditinggalkan gitu dengan death. Lalu ada Ten of Swords ya yang jadi tantangan kamu. Tapi sebagian lagi memang ini situasi masa sulit yang dihadapin bersama orang-orang terdekat. Jadi beban itu nggak kamu tanggung sendiri gitu ya. Dan blossoming abundance gitu. Dengan Ace of Wands di situ aku mendapat kayak inspirasi gitu, atau kamu bisa melihat nih kayak cahaya di ujung sana, kayak semesta tunjukkan cahaya di ujung sana untuk kamu optimis lagi, atau kamu dengan Ace of Wands itu kayak mendapatkan inspirasi untuk melakukan sesuatu hal di mana itu akan membantu kamu keluar keluar dari masa sulit itu, dan mungkin progresnya sampai sekarang ya. Karena gini, di energi sekarang ada King of Wands, ada Ten of Cups, dan Two of Cups. Lihat progresi energinya bagus banget ya. Yang tadi ada situasi berakhir di waktu lampau, sekarang energinya udah lebih ringan, lebih happy, atau bahkan mungkin jauh lebih baik gitu. Di energi sekarang ada King of Wands, ini energi berhubungan dengan kreativitas dan pekerjaan, lalu energi oracle-nya tuh tentang kayak kontrak gitu. Jadi bisa ada sesuatu hal yang berubah dengan pekerjaan atau bisnis kamu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kamu juga bisa bikin happy diri kamu, bisa bikin happy keluarga kamu. Lihat Ten of Cups itu kan kartu keluarga, dan Ten of Cups dan Two of Cups itu adalah energi yang happy gitu. Energi union, energi kamu wish fulfillment, energi kebahagiaan. Union maksudnya kayak ada sesuatu, kayak aspek tertentu yang kamu mau capai dengan pekerjaan kamu atau bisnis kamu. Misalnya ini pekerjaan bisnis kamu berprogres ke arah yang lebih baik, kamu menemukan misalnya donatur, investor, kamu menemukan pekerjaan baru, rekan bisnis baru, semacam itu ya, kayak ada yang upgrade dengan energi pekerjaan kamu. Lalu skenario
skenario yang berikutnya adalah gini, ini adalah union kamu dengan sosok seseorang, misalnya King of Wands, nggak masalah laki-laki atau perempuan, orang ini sangat passion dengan pekerjaannya, bisa juga dia entrepreneur, punya punya bisnis sendiri, terus juga dia karismatik, dia orangnya asik banget gitu ya. Dan kalau misalnya ini orang fire sign, cocok gitu energi energi api itu cocok sama energi udara gitu. Apalagi semakin banyak energi api di natal chartnya dan kamu juga semakin banyak energi udara di natal chart kamu, itu akan semakin sinerginya semakin bagus. Ibaratnya kalau oksigen kena api, api kena oksigen gitu, semakin besarkan nyala apinya, seperti itu ya. Jadi ini adalah energi kalau dua orang dalam konteks hubungan romantis, energi yang saling gitu, saling menstimulasi, saling bisa saling bisa bikin asik, terus bisa saling support, kayak bisa bikin asik suasana sama-sama, terus juga bisa pokoknya chemistry-nya tuh dapat banget gitu. Ini adalah union gitu, dan kontrak itu aku melihatnya kayak kontrak jiwa selain kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Oke, di waktu yang akan datang ada energi Deceit, lalu juga Page of Sword, The World, dan Seven of Cups book gitu, yang mengkonfirmasi Seven of Cups book gitu. Jadi gini ya, ini bukan sesuatu energi yang tricky di luar diri kamu, tapi lebih kepada energi yang tricky di dalam diri kamu gitu. Aku berbicara beberapa kali tentang self sabotage gitu, atau kamu mungkin punya semacam tembok di dalam diri kamu untuk memprotek diri kamu, atau bisa jadi karena di waktu lampau ada the word gitu ya, suatu completion, suatu ending tadi ten of swords, suatu ending yang mungkin ya masa sulit, yang mungkin kamu masih berproses perasaannya. Mungkin momennya udah jauh di belakang, tapi perasaannya tuh kayak masih nyisa gitu, atau memorinya yang bikin kamu bersikap sesuatu, kamu memprotek diri kamu, atau kayak pasang tembok gitu. Lebih kepada ini, atau dialog-dialog yang kamu katakan di dalam diri kamu karena sisa dari suatu peristiwa di masa lalu. Itu Page of Sword, aku melihatnya seperti itu, kayak kamu lagi protektif gitu. Dia pegang pedangnya depan dada, itu aku selalu melihat sebagai suatu proteksi gitu ya, selain waspada gitu. Energi lainnya dari Page of Sword itu adalah mengumpulkan informasi ya. Terus dengan Seven of Cups gini, karena tadi aku mendapatkan tentang inspiring action atau inspirasi untuk melakukan sesuatu, dengan Page of Sword dengan Seven of Cups gitu, kadang kebanyakan informasi jadinya kamu overwhelming, atau kamu jadinya nggak bergerak gitu. Tahu di mana batasnya, kamu cukup melakukan riset untuk dapat informasi yang kamu butuh, dan tahu kapan waktunya kamu bergerak dengan semua informasi yang kamu punya gitu ya. Terus The World ada suatu tentang completion, tentang karma, tentang suatu chapter yang berakhir, dan juga The World gitu ada sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia skala besar gitu, mungkin berhubungan tentang perpindahan tempat, perpindahan negara, atau kamu mungkin belajar tentang bahasa baru dalam rangka mengekspansi pemikiran kamu gitu ya. Jadi ada suatu konteks dunia dalam skala yang besar. Karena di situ juga ada book ya. Book itu bisa berarti tentang pembelajaran atau informasi yang terungkap, atau bisa dalam artian pembelajaran suatu pengalaman di waktu lampau. Bisa gini loh, kita bisa ambil hikmahnya, tapi kamu tahu batasnya ketika suatu hal di masa lampau itu masih menghantui dan justru menghalangi jalan kamu untuk misalnya memasuki suatu hubungan yang baru, mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman kamu. Nah, itu yang kamu harus tahu batasnya di mana gitu ya. Pembelajaran dari masa lalu boleh, tapi kamu juga tidak boleh hidup kamu berhenti di masa lalu ya. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.